Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Mas'ulah dan rekan saya Wasilatul Bariro. Di sini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai Google Sheet atau Google Spreadsheet. Untuk masuk ke Google Sheet atau Google Spreadsheet, Anda harus masuk ke Google, kemudian ketik di kolom pencarian yaitu Google Spreadsheet. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Atau Anda juga bisa membuka Google Spreadsheet melalui Google Drive. Tampilannya seperti ini, nanti langsung ke baru, klik baru, setelah itu masuk ke Google Spreadsheet. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Google Spreadsheet sendiri itu merupakan bentuk penyajian data yang menggunakan baris dan kolom, seperti Microsoft Excel. Namun, hanya bedanya online. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu-menu yang ada pada Google Spreadsheet. Pertama, saya akan mengganti nama dulu. Di sini, Anda bisa memberikan judul untuk file yang Anda inginkan. Misalnya, saya ingin memberikan judul Google Sheet. Google Sheet. Kemudian, selain itu juga ada menu file. Di menu file ini ada bagikan, baru, buka, dan beberapa pilihan lainnya. Misalkan bagikan ini sebenarnya ada di pojok kanan atas. Anda bisa langsung klik ini ataupun bisa melewati menu file kemudian bagikan. Di sini untuk membagikan Google Sheet ini Anda bisa melalui email. Anda harus memasukkan email orang yang Anda tuju. Misalnya saya ingin membagikan email kepada 3 familia. Kemudian Anda bisa memberikan pesan atau mengubah apakah orang itu bisa mengakses sang penerima itu hanya bisa melihat data Anda, atau penerima bisa memberikan komentar pada data Anda atau mengubah data pada file Anda. Kemudian jika Anda tidak ingin lewat email, Anda bisa menyalin link dengan klik ganti. Kemudian di sini kan ada salin link. Kemudian Anda bisa mengatur apakah hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link, atau jika itu harus diklik batasi, atau siapa saja yang memiliki link ini yang bisa membuka file Anda. Kemudian salin link, kemudian selesai. Nah, saat itu link disalin dan Anda bisa membagikan ke semua orang. Kemudian di file ada baru. Nah, di menu baru ini Anda bisa membuka halaman baru, spreadsheet, dokumen baru, presentasi baru, formulir baru, ataupun lainnya. Kemudian ada juga pilihan detail dokumen. Nah, di detail dokumen ini Anda bisa melihat di mana lokasi penyimpanan file Anda, pemilik, dimodifikasi kapan, dan dibuat kapan. Kemudian ada menu edit. Sebelum masuk ke menu edit, saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan. Nah, di sini semua perubahan itu akan disimpan otomatis di drive. Misalkan saya mengetik, kemudian di semua perubahan ini kan tersimpan di drive. Jadi saat saya berpindah tempat, berpindah kolom dan baris baru, kemudian otomatis langsung menyimpan di drive. Jadi nama ini langsung tersimpan di drive. Kemudian misalkan di sini ada kelas. Nah, di kelas saat saya berpindah di C1 ataupun di lainnya akan langsung menyimpan di drive. Di sini juga ada menu urungkan, yaitu untuk mundur satu langkah sama seperti ini, atau ada ulangi seperti ini, kemudian potong, salin, tempel, dan lainnya. Setelah itu ada menu lihat ini berfungsi untuk melihat tampilan sheet Anda. Jadi Anda bisa mengatur zoomnya berapa persen, sama seperti ini. Kemudian disisipkan. Menu sisipkan ini Anda bisa menambah atau memasukkan diagram, kemudian gambar, dan sisipkan link. Jadi di sini di menu sisipkan ini
misalkan di C1 Anda ingin menyisipkan link. Sebenarnya Anda bisa memberikan sisipan link itu di sini. Jadi tinggal ketik teksnya itu, misalnya sheet. Nah, terus tautannya, linknya itu Anda bisa mengetik sendiri atau Anda bisa melihat di Google. Nah, di sini saya ingin melihat langsung di Google itu ya. Langsung klik terapkan. Kemudian di menu sisipkan juga ada tambahkan komentar. Nah, tambahkan komentar juga ada di sini. Sisipkan komentar. Anda bisa memberikan komentar apapun mengenai kolom C1, misalnya kan di situ ada link, jadi saya terima kasih. Kemudian klik komentar. Nah, komentar Anda akan terekam. Kemudian jika di kelas Anda ingin menambahkan komentar, misalkan MTK 4, klik komentar. Anda bisa melihat histori komentar Anda. Misalkan di sini kan sudah ada MTK 4. Anda ingin membalas komentar disebut, tinggal klik dan klik kemudian di terima kasih juga Anda bisa mengeklik balas untuk membalas terima kasih tersebut di C1 itu kan komentarnya. Kemudian selain itu ada juga sisipkan diagram, membuat filter, dan fungsi. Nah, fungsi ini kan sama seperti Microsoft Excel. Nah, ada sum, average, count, dan lainnya. Kemudian di menu format itu menyetel tulisan, jadi bisa tebelkan, miringkan, garis bawahi, atau dicoret, atau mengubah ukuran font. Sama seperti ini, mengubah ukuran, mengubah jenis, terus ada bisa mengubah warna teks, mengubah warna juga isi dalam kolom. Misalkan di sini nama, saya ingin membuat warnanya itu merah. Kemudian yang kelas warna kuning. Kemudian selain itu juga bisa di menu data. Di menu data ini gunakan untuk mengurutkan data atau memfilter, sama seperti materi yang sudah dijelaskan dalam pembahasan Microsoft Excel yang lalu. Kemudian di alat-alat ini ada buat formulir. Jadi di sini untuk menyetel tulisan, bisa melihat ejaan, memeriksa ejaan yang sudah Anda lihat. Di sini tidak ada saran ejaan, berarti mungkin ada ejaan yang sudah benar. Kemudian selain itu juga ada di menu Anda bisa menambahkan kotak centang disisipkan. Nah, klik kotak centang. Kemudian di sini juga saya ingin menambahkan centang, kotak centang. Nah, fungsinya apa? Misalnya di sini kan namanya itu Dinia, kelas MTK 4. Misalnya MTK 4, apakah benar? Misalkan tinggal centang. Setelah itu juga ada perataan vertikal. Misalkan nama di sini saya ingin menaruh di tengah-tengah, kemudian rata tengah, kemudian miring ke atas. Nah, kan muncul seperti itu. Kemudian setelah itu misalnya saya ingin menambahkan angka. Misalkan di sini angka itu misalnya saya ingin mengisi angkanya 90.000. Saya bisa mengubah format 90.000 itu dengan titik-titik atau dengan koma. Misalnya angka ini ada titiknya, ada komanya, tinggal klik kan sudah berubah. Atau bisa menambahkan tulisan RP atau menambahkan persen dan mengurangi angka desimal ataupun menambahkan angka desimal. Kemudian juga bisa mencetak atau mengprint file yang sudah Anda buat. Kemudian juga Anda bisa membuat garis batas. Di sini klik batasnya itu yang Anda inginkan akan muncul. Selanjutnya, misalnya kan tadi ini sudah langsung otomatis tersimpan kan. Nah, misalkan Anda tiba-tiba menekan tombol X itu kan akan tiba-tiba keluar dan itu belum disimpan. Jadi
tidak usah bingung karena di Google Sheet ini langsung tersimpan di Drive. Jadi tinggal membuka Drive, setelah itu cari apa judul yang tadi Anda tiba-tiba tutup. Kan tadi judulnya Google Sheet. Nah, jadi tinggal kita buka aja, klik 2 kali, kemudian akan muncul Google Sheet yang sudah Anda kerjakan tadi. Nah, di sini jadi Google Sheet ini itu fungsinya untuk meminimalisir kehilangan data. Jadi kan karena ini otomatis langsung tersimpan, maka tinggal membuka di Drive aja. Setelah itu di Google Sheet ini Anda juga bisa melihat perubahan-perubahan yang pernah Anda lakukan sejak awal membuat data sampai data ini selesai. Anda bisa melihat klik di menu file, kemudian Anda pilih history versi, lihat history versi. Setelah itu sebentar, ini masih diproses. Nah, di history versi ini akan muncul tanggal Anda membuat dan jam Anda membuat. Jadi tadi kan saya membuatnya itu jam 15.40. 15.40 itu saya pertama kali membuat, dan ini selesai di 15.54. Itu versi sekarang. Jadi versi yang sudah selesai itu jam 15.54. Jadi, dan inilah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wasilatul Bariroh. Oke, hello. Nama saya Wasilatul Bariroh, NIM T 2019-7129. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Diniatul Masula. Nah, sebelum kita sampai ke bagian ini, kita tuh harus mengetik Google Docs di sebelah sini. Nah, nanti bakalan akan sampai ke layar ini. Nah, karena di sini saya akan ke bagian untuk menjelaskan membuat sampelnya. Oke, kita ke sebelah kiri di sini ada spreadsheet. Kita ambil yang spreadsheet, klik yang spreadsheet. Oke. Nanti bakalan muncul file-file yang kita miliki. Nah, untuk membuat laporan keuangan online-nya, kita ke sebelah pojok kanan bawah. Di sini ada tambah. Kita klik itu. Nah, di sinilah kita akan membuat laporan keuangannya. Oke, di sini kita akan membuat titelnya diganti dulu ya. Diganti laporan kas. Karena di sini kebetulan saya bendahara, jadi saya tertarik untuk membuat laporan kas. Oke. Di sini ada tanggal. Lalu ada transaksi. Lalu di sebelahnya lagi ada debit, kredit, dan saldo. Permisalan di bulan Juni tepat tanggal 1, iuran kas pertama. Apa yang ditulis? Kas pertama, iuran ya. Saldo awal aja. Saldo awal ini adalah kas pertama ya. Jadi debitnya seumpama saldo awalnya adalah 100.000. Jadi setiap iuran pertama kali itu adalah 100.000. Nah, untuk penghasilan saldonya ya tinggal kasih rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan debit plus
Juni tanggal 12, kita tentukan dulu ya, tanggal 12 itu ada pengeluaran beli kertas dan di bulan, oke jangan iuran dulu. Jadi setiap Jumat ceritanya bakalan ada Jumat amal. Nah, Jumat amal itu diambil dari kas. Maaf ada gangguan barusan. Jumat amal. Oke, lalu habis bulan Juni, Juli tanggal 2 kita, jadi setiap bulan itu kita bayar kas. Oke, itu adalah transaksinya. Oh ya, belum dilengkapi dengan tanggalnya. Oh ya, ini sudah. Jumat amalnya tanggal berapa? 16, anggap saja 16. Nanti kas ketiga tanggal 3. Jumat amalnya tanggal 17. Nah, beli kertas 65.000. Jumat amal, jadi kita setiap Jumat amal adalah 35.000. Oh salah, ini pengeluaran itu ditulis di kredit 65.000 dan Jumat amalnya 35.000. Nah, ini adalah kas kedua, berarti pemasukan kita tulis di debit 100.000. Beli penghapus pengeluaran jadi di kredit, beli penghapus 8.000. Beli spidol 12.000. Jumat amal 35.000. Kas ketiga, pemasukan 100.000 lagi. Jumat amal pengeluaran 35.000. Nah, untuk kayak sebelum kita ke hasil, kita edit dulu ininya. Oke. Ini kita jadikan satu, kita merger, kita gabungkan. Nah, untuk bagian ininya kita blok, kita beri warna. Oke, kita ketengahin. Oke, maaf. Oke, lalu kita ketengahin. Nah, lalu kita edit dulu biar terlihat cantik sebelum kita ke hasil. Nah, kita ketengahin semua. Nah, kita ke hasil. Jadi rumusnya adalah sama dengan, lalu buka kurung, saldo awal, ya saldo awal. Oke, setelah ke saldo awal kita tambah dengan debit, tutup kurung,
dikurang dengan kredit, tinggal di enter. Nah, oke, setelah di enter kita tinggal tarik saja ke bawah, kan ada hasilnya. Tara, maaf barusan ada gangguan. Jadi gitu teman-teman, untuk bikin laporan keuangan online menggunakan Google Sheet. Yang pertama tinggal ditambah aja. Untuk yang kedua itu menggunakan saldo ditambah dengan debit lalu dikurangi dengan kredit, dan tinggal tarik ke bawah akan menghasilkan hasilnya semua. Terima kasih. Semoga